Halo semua, apa kabar hari ini? Hari ini transaksinya seru sekali ya, perdagangan seru banget. Kita berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih hari ini transaksinya nih? Kita dikejutkan ya, banyak dikejutkan dengan Bukalapak, lagi-lagi Bukalapak nih, lagi jadi trending topik. Yang mana katanya 4 kali arah ya, 4 hari. Kenapa hari kedua, tahu-tahu di sesi 2 kenapa tahu-tahu diguyur gitu ya, dan nggak main-main. Transaksi Bukalapak hari ini tembus 4,4 triliun. Kalau di IHSG sendiri transaksi 20,2 triliun. Jadi 20%-nya ya 20% dari total transaksi IHSG ada di Bukalapak. Keren banget. Dan ya seperti yang saya sudah ngomong di efek IPO Bukalapak ya. Jadi apa yang akan kita hadapi dengan IPO unicorn ke depan ini? Tentu saja susunan berubah ya, susunan nanti market caps dan sebagainya, dan transaksinya juga kan kita udah lihat sendiri hari ini transaksi jumbo kan, dan semakin volatilitas pasti, apalagi kita bilang kalau IHSG naik dengan transaksi yang jumbo, jangan kaget dengan adanya volatilitas. Saya melihat ini seperti kayak market Amerika, cuma market Amerika kan memang liar karena memang dia udah mature banget, investornya sudah sangat-sangat, wah itu udah kapitalisme liberal banget dah, udah itu pokoknya arah ARB nggak ada batasnya ya, nggak ada batasnya, dan mereka gila-gilaan banget. Jadi volatilitasnya kenceng banget. Dan IHSG ya itu yang seperti kita sudah lama khawatirkan ya, dengan IPO penggalangan dana jumbo dari unicorn ini baru satu loh ya, baru Bukalapak, belum nanti ada muncul Goto, Traveloka lagi, wah saya nggak tahu deh itu nanti kayak apa itu ya. Ini kalau saya bilang kayak Clash of Titans ya. Jadi hari ini pada sibuk bertanya-tanya siapa yang jualan tuh di Bukalapak tuh dan sebagainya. Bukannya di lock 8 apa ada 8 bulan gitu ya. Kenapa tiba-tiba jadi begini gitu kan? Ya tentu saja kita nggak bisa menganalisa begitu saja karena itu ini kayak saya bilang Clash of Titans ya, di belakang itu ada uang besar yang bergerak, ada institusi yang bergerak, dan kita retailer kita nyaris nggak tahu, kecuali kita ada di dalam ring tersebut, yang mana saya yakin semua orang yang berada di dalam ring itu sudah terikat perjanjian tutup mulut ya, disclosure. Jadi nggak mungkin kita berita begitu gampang bocor ya, kalau bocor pun ya nggak sekarang kali gitu ya. Dan jangan kaget ya, kita sudah warning, Bapak Ibu silakan nonton video efek Bukalapak terhadap IHSG, kita udah warning. Dan yes, ada isu-isu hari ini bahwa orang pada jualan emiten yang sudah profit untuk pindahin ke Bukalapak. Ya itu orang kan boleh aja konspirasi teori ya, konspirasi teori, tapi I'm not pretty sure, saya nggak berapa yakin dengan kondisi tersebut gitu ya. Nggak mungkin lah orang jualan, anggaplah saya jualan di Agro sampai HRB terus pindahin ke Bukalapak. Emang sesimpel itukah gitu kan? Nggak sesimpel itu saya yakin. Dan ketika harga tersebut terkoreksi, kayak Bukalapak terkoreksi, emang yang pemilik duit gede apa nggak bertanya-tanya untuk ini seriously kita masuk di sini, apakah besok pasti naik atau sebagainya gitu kan? Nggak segampang itu. Justru yang sebenarnya saya khawatirkan, kita udah sama-sama khawatirkan adalah kondisi seperti ini. Too big to fail. Orang berpikir Bukalapak itu seperti too big to fail, tapi ternyata malah ya fail beneran. Nah, tapi ini kalau lagi konspirasi, saya bukan nggak ada niat untuk nakut-nakutin para investor Bukalapak. Tapi saya sudah beberapa kali warning terkait dengan IPO. Itu sebabnya saya jarang sekali ambil IPO ya. Karena kita nggak tahu dia punya strategi ke depannya gimana, corporate action yang akan dilakukan dalam perkembangan ke depannya bagaimana. Dan dana IPO ini akan digunakan untuk gimana-gimana, nggak sepenuhnya terbuka, saya juga yakin. Kita nggak tahu alasan di belakang layar yang sebenarnya. Setiap cerita itu bisa di-create kok, cerita bisa di-create ya, bahasa, kata-kata bisa ditata sedemikian rupa. Jadi kalau saya lebih percaya dengan chart, kondisi chart ya. Dan
Apapun yang terjadi, ya pokoknya kita lihat chartnya aja. Kalau chartnya bilang suruh jualan, ya saya jualan. Kalau kayak tadi saya lihat chart di Bukalapak 5 menit, ya kelihatan dia sudah breakdown ya, terus buka 15 menit juga sama, udah wah ini kayaknya nih potensi dalam beberapa hari ke depan mungkin akan koreksi dulu, mungkin. Atau mungkin besok bisa rebound, atau kalau saya bilang daripada kita berandai-andai, liatin aja marketnya. Satu hal yang pasti, ketidakpastian itu sendiri kan di bursa. Dan kalau saya lihat, kemungkinan volatilitasnya akan tinggi. Jadi kalau nggak besok cepat-cepat arah, bisa aja dia naik turun lagi ya. Kayak roller coaster ya. Kalau saya bilang selamat datang di wahana yang taman hiburan bernama Indeks Indonesia Stock Exchange. Ya, jadi ini jadi kayak wahana di tengah kondisi PPKM. Kita lihat ini market saham jadi sesuatu yang seru ya, bahkan jadi kayak pengalihan isu, mungkin bisa jadi kayak seperti itu ya, bisa fokus orang bisa berpindah ke sana. Dan terus bagaimana nasib bank-bank saham-saham lain yang kemarin sempat arah, yang kemarin sempat naik kencang, tadi pagi juga naiknya kencang belasan persen, terus tiba-tiba sore-sore dibanding tuh bagaimana nasibnya? Oke ya, nih saya mau cerita sedikit yang meneduhkan. Bapak Ibu mungkin sudah bisa nonton juga video yang saya buat kemarin akhir pekan, baru tadi pagi saya rilis, kemarin malam saya rilis untuk umum publik, yaitu all about small cap banking. Kalau kondisi saya masuk dan sekarang kondisi nyangkut ARB gimana ya? Nah, ya kemarin sedikit banyak sudah saya warning juga, ada beberapa emiten yang posisi sudah terlalu tinggi dan saya tidak recommended untuk Bapak Ibu beli lagi karena posisi sudah terlalu tinggi, jadi manfaatkan untuk waktu seroknya aja. Tapi kalau posisi sampai nyangkut pun, Bapak Ibu nggak usah khawatir, tetap kita lihat. Makanya kita harus pasang telinga melihat chart, karena kita tidak tahu ke depannya ini bagaimana. Dan yang saya tahu, kita tahu pasti adalah mereka memerlukan penambahan modal, karena untuk mengikuti aturan pemerintah minimum modal di 3 triliun di tahun 2022. Jadi kalau kondisi mereka modal sekarang perputaran modal ada di 1,2, 1,5 mungkin sampai 2 triliun. Berarti ada kekurangan yang mereka harus masukkan ke kas mereka. Dan salah satu caranya yaitu dengan right issue. Nerbitin obligasi, saya nggak tahu kalau obligasi sekarang gimana, tapi yang saya pasti right issue kemungkinan besar mereka menerbitkan saham baru dijual kepada investor-investor baru yang mungkin mau masuk. Dan kalau memang begitu betul adanya strateginya begitu, dan kita tahu kayak BBHI pun BBYB ya, yang right issue ke-5 atau right issue ke berapa, saya lupa juga. Jadi berarti strateginya tetap masih akan naik pastinya. Mereka akan maintain harga dulu untuk naik, sehingga valuasinya dianggap harga induk atau harga awalnya mereka sudah tinggi dan right issue dengan harga murah. Jadi terdelusinya juga nggak terlalu banyak. Atau kalau nggak, mereka jadi ada delusi yang mereka pikir, wah jadi harganya mau nggak mau mereka harus ikut right issue karena harga terdelusi cukup banyak. Jadi itu tujuan mereka. Jadi saya yakin ada cerita, kalau masih ada cerita, masih ada pergerakan movementnya, momentumnya juga masih ada. Saya yakin juga hari ini, koreksi hari ini cuma sekedar ya siklus. Ada naik pasti ada turun ya. Apalagi minggu kemarin kita penuh euforia, naiknya gila-gilaan. Jadi kalau kayak kondisi hari ini ya wajar lah ya. Hujan terus masa nggak ada mataharinya, masa nggak ada. Atau kalau nggak terik terus masa nggak hujan sama sekali ya itulah alam ya. Alam berbicara mengenai siklus yang selalu bentuk lingkaran dan kayak roda, ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Jadi syukuri aja ketika Bapak Ibu bisa taking profit, hari ini masih bisa taking profit ya syukuri aja. Kalau masih nyangkut ya tidak usah terlalu khawatir, besok pasti ada harapan, ada momen di mana kita bisa mendulang cuan lagi ya. Jadi don't worry, jangan terlalu panik ya, santai saja. Ini hari Senin, ingat. Saya biasanya kalau di grup saya selalu wanti-wanti sama teman-teman. Kalau Senin orang habis profit taking kan pengen belanja. Nah, anggap saja ini The Titans lagi pengen belanja, cari harga diskon gitu ya. Jadi santai aja. Ya. Nah, itu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu untuk sedikit menambah wawasan, membuka pandangan bahwa ya
Selalu ada plus minus, ada keseimbangan, ada hitam, ada putih, ada jelek, ada buruk, ada bagus, ada buruk. Jadi dikala kemarin penuh euforia, orang gembira, pasti ada kalanya kita harus sedikit galau bermuram durja. Bukan nangis-nangis ya, kita nggak harapin gitu, tapi pasti ada koreksi ya. Oke, kita mungkin lihat chartnya deh, kita lihat aja chartnya langsung. Ya ini composite, kelihatan lah beberapa hari naik luar biasa, wajar kalau koreksi. Dan kalau kita lihat kondisi hari ini, koreksinya juga ya ada di level 6113 yang mana strong support kita. Hari ini lowestnya ada di 6110 ya, plus minus berapa poin, 3 poin aja lah dari harga 113 ini. Ya, jadi ketika naik tinggi, kalau saya bilang juga kan selalu saya ajarkan ke teman-teman yang VIP bahwa ketika suatu saham naik meninggalkan selendang terlalu jauh, maka dia harus mencari satu titik keseimbangan. Harus comeback ya, pullback ya, harus mendekat kembali sama selendang untuk kemudian naik lagi. Dan saya melihat IHSG hari ini cuma ya formalitas aja turunnya. Hari ini walaupun turun juga volume transaksi juga masih hijau ya, masih bagus. Dan tertahan level support selendang, di atas selendang bahkan ditutupnya. Jadi kita berharap besok IHSG akan rebound lagi. Wah, tapi ingat hari Rabunya adalah libur. Tapi tengah minggu orang nggak terlalu ambil pusing ya. Jadi besok mungkin bisa ada momen untuk ambil barang ya. Jadi kalau kita lihat beberapa yang rebound, silakan ambil barang, atau bahkan yang hari ini koreksinya kecil. Di tengah kondisi IHSG terjun bebas, merah, banyak yang merah pekat tadi ya. Tapi ada yang anti badai, merahnya cuma sedikit 0,1% atau mungkin cuma 1% paling banyak. Kalau merah 1% saya anggap normal ya, itu koreksi sehat. Kecuali kalau sampai ARB, nah ini bikin orang susah tidur. Tapi itu juga saya bilang ARB 7%. Saya pernah ngalamin yang ARB 25%, santai aja lagi, tenang aja. Walaupun memang besok buka bisa aja potensi ARB lagi, tapi relax, tenang. Selama Bapak Ibu menggunakan money management yang baik, trading plan yang baik, saya yakin jatuh pun paling lecet-lecet saja, nggak sampai terkapar, tergeletak sampai mesti masuk ICU. Ya kan? Tenang saja, hari esok akan lebih baik. Ketika waktunya hujan, tenang aja, pasti ada matahari. Jadi santai aja ya. Saat ini mungkin yang paling kita perlu syukuri adalah kita masih sehat. Itu aja dulu deh. Oke, itu composite. Terus bagaimana dengan sektoralnya? Kita coba lihat nih sektornya nih. IDX Basic. Nah, ini kan tertahan support langsung tiba-tiba langsung. Nah, good newsnya adalah Bapak Ibu lihat, ini saya nggak panjang. Coba saya panjangin garisnya. Saya sesuaikan ya, nih. Nggak saya rubah, nggak saya tambah, cuma panjangin doang. Lihat, dia tertahan lagi di level support ini. Kalau memang betul begini, besok potensi rebound. Lihat nih, potensi rebound. Ya, jadi, satu sektor mengindikasikan besok potensi technical rebound. Sektor berikutnya kita lihat. Consumer cyclicals, hari ini malah rebound. Koreksinya nggak banyak. Nice. Sektor ini besok berpotensi juga untuk naik. Sudah dua sektor ya, berpotensi untuk naik ya. Terus energi. Wah, energi juga sama. Turun tertahan di level support. Kalau di winner stocks, level support ini kita biasanya berani spekulatif buy, apalagi pada dasarnya trennya naik. Ini tren dari sektor ini masih naik. Dan dia naik, pullback. Nah, ini potensi untuk kembali naik. Jadi, sektor ini juga kita prediksi berpotensi besok technical rebound. Ya. Finance juga cuma nutup gap rupanya. Kita berharap, nutup gap saja kok. Selendang juga masih naik. Golden cross lagi terhadap V-line. Potensi rebound juga. Udah berapa tuh? Udah 5 sektor 4 sektor yang kita bahas semua potensi technical rebound. Wah, healthcare. Kalau healthcare ini yang ngeri-ngeri sedap. Karena apa? Dia jebol V-line. Tapi walaupun jebol cuma 2 poin. Jadi saya tidak anggap. Saya masih anggap kalau selisih 2 poin masih ada di range itu.
Jadi garis itu pada dasarnya ada deviasinya. Kalau garis itu 100, kalau itu 100, dia plus minus 10%, kayak 110 atau 990. Selama masih ada di range garis ini 100, saya bilang ini masih on the track, masih ada di dalam range garis itu. Jadi ada deviasinya ya, ada terdeviasi. Nah, kalau saya bilang ini sih masih aman ya, masih tertahan. Saya lihat potensi rebound. Kecuali kalau besok dia jebol lagi. Tapi yang bikin saya cukup optimis ini bisa kemungkinan rebound adalah asing masuk. Ketika dia koreksi, lihat nih, koreksi downtrend berat, asing membukukan aksi beli. Nah, ini juga di sektor ini berarti peluang naik juga terbuka lebar, ya. Terus industri. Nah, industri walaupun ya dia terpentok areal resisten nih, V-line, dan dia koreksi. Tapi koreksi dia lagi-lagi, kalau ini saya panjangin, dia tertahan di level support ini ya. Dia tertahan di level ini nih. Ini berarti ini support kuat. Kita berharap dia bisa rebound, dan kalau rebound kita harapkan dia bisa naik ke level ini ya. Garis ini. Ya, ini kira-kira lah. Jadi dia bisa. Nah, ini asing juga masih masuk di tengah turunnya dia, di tengah volatilitasnya dia, asing masih masuk. Ini sektor industri. Sektor infrastruktur ya kembali menguji support ya, bottom selendang lagi-lagi pas banget nih, pas ketemu bottom selendang dari rebound. Silakan cermati sektor ini untuk perdagangan esok hari. Kita berharap di tengah jalur uptrendnya dia ini hari ini cuma pullback saja ya. Kemudian consumer non cyclical. Nah, ini yang saya ngeri-ngeri sedap karena apa? Belum mampu naik di atas selendang. Ini belum mampu. Jadi potensi untuk koreksi masih terbuka lebar. Tetap begitu, saya bilang sabar-sabar saja dulu. Ya, sektor ini jangan terburu menafsu kalau mau entry di sini, masih belum bottom berarti, ya. Properti masih cukup aman, ini sama kayak tadi healthcare. Jadi di skyline-nya ada di 807, sedangkan dia penutupan di 806. Nah, berarti di deviasi harga 807 plus minus 10% dia masih ada di situ. Jadi saya bilang masih aman. Dan dia tertahan di level selendang kita juga ya. Nih, jadi pada dasarnya masih aman. Kita manfaatkan, siapa tahu ada pantulan. Jadi anggapan kita hari ini koreksi, kita lihat saham mana yang layak untuk kita serok besok. Jangan hari ini, karena hari ini kita kalau saya beli, berarti kita nangkap pisau jatuh. Kita berharap kita momentum buy-nya itu besok ya. Ketika market mulai rebound, kita mulai spekulatif buy. Walau begitu, saya bilang jangan jangka panjang dulu. Ini kita baru manfaatin technical rebound. Yang artinya 2-3 hari profit, jualan dulu ya, jualan dulu. Kemudian Tekno. Wah, Tekno ini nih, tadi nih. Kayaknya Bukalapak di sini deh kayaknya. Ini lihat, nyungsep nih, asing. Asing by the way, Bukalapak aksinya jual loh ya. Terus kemudian ini juga, wah, ini naik terus dia koreksi. Nggak bener ini ya, nggak bener. Terus habis itu transportasi, wah keren ini, anti badai. Nah, dari semua sektor yang saya lihat yang masih koreksi, yang saya lihat tanda-tanda koreksi cukup besar, yaitu consumer non cyclicals dan apalagi ya, kayaknya itu aja deh. Ya kayaknya itu aja yang cukup berat. Kalau Tekno tadi pada dasarnya masih bullish sih, cuma dia bikin candle jarum suntik aja. Jadi pada dasarnya masih oke. Besok saya harapkan terjadi technical rebound. Karena dari semua sektor yang bermasalah cuma satu, yaitu sektor healthcare. Itu karena nungsep banget, dua berarti ya. Healthcare dan consumer non-cyclicals. Ya, oke, itu market review kita. Dan selanjutnya kita akan masuk ke rekomendasi. Ini yang saya rasa banyak ditunggu-tunggu. Apa Pak yang buat trading besok ya? Nah, tapi gini, jangan terlalu agresif. Siapa tahu sentimen Bukalapak ini besok membawa angin yang nggak bagus, nggak enak pagi-pagi. Bisa dibawa turun dulu. Kalau saya bilang, selama kita gunakan money management, besok masuk alokasi maksimum 20% atau 30% maksimum. Trading dulu, nanti kalau sudah kondusif lagi kita baru nambah lagi, baru top up lagi ya. Ya, itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya share, saya bagikan market review, rekomendasi, dan ulasan saham. Senang sekali ya bisa berbagi lagi di minggu ini. Ini minggu kedua, untung
hari Selasa masih besok ada market ya. Bagi banyak yang tanya besok ada market apa enggak, saya kasih tahu besok ada, nggak libur, liburnya hari Rabu, dipindahin harinya. Jadi kalau saya lihat besok bisa hijau, bagus. Nanti Kamis hijau, Jumat mungkin bisa koreksi lagi. Jadi hati-hati aja, turbulence masih ada ya. Jadi kita posisi stay low, jangan terlalu semangat, jangan terlalu agresif ya. Oke, itu dulu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan, menonton video market review kita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Dan jika Bapak Ibu ingin bergabung untuk belajar dengan baik, dengan serius ya, bergabung dengan winnerstocks.id ya, VIP, silakan akses websitenya untuk mempelajari seperti apa sih Winnerstocks Indonesia itu. Ya, silakan, ada videonya kok ya, di awal-awal sudah ada video tadi. Mau ke website pelajari dulu fasilitas apa saja yang sudah kami bagikan buat Bapak Ibu. Momentumnya sekarang ini dan kita belajar trading, berinvestasi dengan benar. Itu kunci kesuksesan. Oke. Ya, sampai jumpa semuanya. Selamat malam. Banyak doa supaya besok bisa rebound ya, bagi para yang masih galau-galau, nggak apa-apa, tenang aja. Syukuri apapun itu, syukuri. Stay safe semua, stay healthy, happy cuan, and God bless.